Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok SID. Saya Najwa Fatimah Ajahra. Saya Kania Cahya Ramadanti. Saya Diani Solihati Putri. Saya Rindi Robiatul Adawiyah. Akan menampilkan hasil pengamatan kami. Pengamatan mikroskopik mengenai sel. Sel telur ayam, seluruh bagian telur merupakan sel. Mengapa? Hal ini dikarenakan telur ayam merupakan sel. Sel telur ayam merupakan hasil terbesar dan bisa dilihat dengan mata telanjang. Selnya meliputi cangkang, pelindung, serta beserta isi-isinya termasuk albumin, nukleus, dan lain-lain. Telur terdiri dari 6 bagian, yaitu kerabang telur atau kulit luar, selaput kerabang, putih telur, kuning telur, tali kuning telur, dan sel benih. Masing-masing bagian memiliki fungsi khas. Kerabang telur berfungsi sebagai pelindung embrio dari gangguan luar yang tidak menguntungkan. Kerabang juga berfungsi melindungi putih telur dan kuning telur agar tidak keluar dan terkontaminasi dari zat-zat yang tidak diinginkan. Kerabang telur memiliki pori-pori sebagai media lalu lintas gas oksigen dan karbon dioksida selama proses penetasan. Oksigen diperlukan embrio untuk proses penapasan dan perkembangannya. Putih telur merupakan tempat penyimpanan air dan zat makanan di dalam telur yang digunakan untuk pertumbuhan embrio. Kuning telur merupakan bagian telur yang bulat bentuknya, berwarna kuning sampai jingga dan terdapat di tengah-tengah telur. Kuning telur mengandung zat lemak yang penting bagi pertumbuhan embrio. Di dalam kuning telur terdapat sel benih yang menjadi unsur utama embrio unggas. Pada bagian ujung yang tumpul dari telur terdapat rongga udara yang berguna untuk bernapas bagi embrio selama periode penetasan yang berlangsung rata-rata 20-22 hari. Untuk dapat menghasilkan bakal anak, telur harus mendapatkan lingkungan yang nyaman atau comfort zone supaya embrio yang ada di dalamnya dapat berkembang dengan baik dan menetas pada waktunya. Biasanya sang induk akan mengerami telur secara alami atau bisa juga menggunakan mesin tetas. Sebelumnya, sang induk harus menyediakan sejumlah makanan yang cukup di dalam telur untuk mengembangkan embrio mulai dari awal peneloran sampai embrio bertumbuh menjadi seekor anak ayam yang menetas. Peristiwa transfer pada membran ada dua, yaitu transport aktif dan transport pasif. Transport aktif menggunakan molekul tertentu seperti ATP untuk memompa molekul melawan gradien konsentrasi. Transportasi terjadi dari tempat dengan konsentrasi zat terlarut rendah menuju ke tempat dengan konsentrasi zat terlarut yang tinggi. Karena melawan gradien transport ini membutuhkan energi seluler. Contoh dari transport aktif adalah pompa natrium dan kalium yang digunakan untuk memindahkan molekul tertentu dan memasuki sel. Sebaliknya, transport pasif adalah gerakan molekul mengikuti gradien konsentrasi. Molekul bergerak berasal dari tempat konsentrasi tinggi ke tempat berkonsentrasi rendah untuk menjaga keseimbangan konsentrasi. Karena mengikuti gradien konsentrasi, maka transportasi ini tidak memerlukan energi seluler. Contoh dari transport pasif adalah masuknya oksigen ke paru-paru ke saluran darah. Pengamatan pada akar bawang merah yaitu sebagai berikut. Terjadi kerusakan kromosom berupa fragmentasi kromosom atau kromosom tampak terpotong-potong karena perendaman akar bawang merah dengan etidium bromida. Kerusakan yang terjadi yaitu kromosom tampak terpotong-potong, terbentuk mikronuklei, tunas, nukleus, dan jembatan kromosom.